Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan cara mengaktifkan mode jangan ganggu pada iOS 26. Untuk mengaktifkan mode jangan ganggu, pertama-tama mari kita masuk ke pengaturan, namun nanti saya akan menunjukkan cara melakukannya dengan metode yang berbeda. Jadi masuklah ke pengaturan. Nah, jika Anda pergi ke fokus, saya yakin itulah namanya. Ya, fokus. Anda akan melihat semua mode fokus dan saya punya banyak, tetapi tentu saja Anda mungkin hanya akan memiliki seperti jangan ganggu, mengemudi, tidur, bekerja, dan jika Anda belum menyiapkan apapun di antaranya, maka mereka akan melihat, katakanlah penyiapan diperlukan. Saya akan membuat yang baru, tetapi tentu saja Anda dapat mengubah pengaturan apapun yang sudah Anda miliki. Mari kita buat seperti custom misalnya, tapi Anda juga bisa memilih preset. Mari kita atur dengan nama apa saja yang Anda inginkan. Sekarang selanjutnya, Anda perlu menyesuaikan fokus, dan ada beberapa hal penting, serta pengaturan yang bisa Anda ubah dan sesuaikan dengan preferensi Anda. Ini akan membantu Anda mendapatkan hasil yang optimal dari perangkat Anda. Pertama-tama, apa yang diizinkan atau apa yang dibisukan dalam mode fokus, karena pada dasarnya yang dilakukan adalah membisukan notifikasi atau bahkan panggilan dari beberapa orang, selama mode fokus itu diaktifkan. Jadi mari kita masuk ke bagian orang terlebih dahulu, dan Anda dapat memilih siapa yang diizinkan, atau Anda juga dapat memilih siapa yang dibungkam. Dan jika Anda memilih siapa yang akan dibungkam, maka semua orang yang tidak dibungkam Anda akan menerima pemberitahuan selain dari mereka yang akan Anda tambahkan di sini. Namun saya lebih suka untuk mengizinkan notifikasi dari jadi semua orang B akan dibungkam kecuali mereka yang saya atur di sini. Jadi mari kita klik tambah, tetapkan kontak. Beberapa kontak tentu saja dapat diatur. Kemudian setujui dan sekarang klik berikutnya. Lalu akan ditanyakan pada Anda tentang panggilan. Jadi Anda bisa mengizinkan panggilan dari semua orang, dari orang yang diizinkan saja, dari favorit, atau dari kontak saja. Dan saya akan mengaturnya untuk semua orang karena saya hanya ingin melihat apakah ada yang menelepon saya. Benar? Namun tentu saja Anda bebas untuk mengubahnya. Dan Anda bisa, dan ada banyak mode fokus yang berbeda karena Anda dapat memiliki mode fokus yang berbeda untuk hal-hal yang berbeda yang sedang Anda lakukan. Seperti misalnya, untuk bekerja, untuk beberapa, Anda tahu, di rumah atau sekolah, dan untuk memiliki orang yang berbeda yang diizinkan atau tidak diizinkan pada saat itu. Misalnya, Anda bisa membisukan orang-orang dari kantor saat Anda di rumah, dan hal-hal seperti itu. Lalu Anda bisa pergi ke aplikasi, dan Anda juga bisa membisukan notifikasi dari aplikasi tertentu atau mengizinkan notifikasi dari aplikasi tertentu selain yang lain-lain. Seperti itu kan? Jadi saya akan mengizinkan, saya tidak punya aplikasi apapun. Itu agak aneh. Saya tahu saya punya lebih banyak aplikasi, tapi sekarang agak error. Saya akan atur apa saja, tapi seharusnya ini berfungsi, tahu kan? Saya akan mengizinkan ini, tapi Anda juga bisa membisukan notifikasi dari semua aplikasi kan? Saya akan klik selesai. Lalu mari kita pergi ke opsi, dan di opsi Anda bisa melihat hal-hal seperti tampilkan di layar kunci. Jika Anda mengaktifkan itu, maka notifikasi yang dibisukan akan ditampilkan di layar kunci, bukan di pusat notifikasi. Dan pusat notifikasi ada di sini saat Anda menggeser ke bawah dari bagian atas layar Anda. Lalu layar kunci adalah saat layar Anda terkunci kan? Terlihat mirip, tapi Anda bisa mengelompokkannya sehingga tampilannya hanya di layar kunci atau di pusat notifikasi, atau saya rasa sebenarnya tampilkan di layar kunci akan muncul di keduanya, tapi saya tidak yakin soal itu. Lalu Anda juga bisa menyembunyikan lencana notifikasi. Anda mungkin pernah memperhatikan bahwa pada aplikasi di ponsel Anda, di pojok kanan atas kadang-kadang ada lencana merah yang menunjukkan jumlah notifikasi dari aplikasi tersebut. Jika Anda mengaktifkan sembunyikan lencana notifikasi, maka Anda pada dasarnya tidak akan melihat apapun. Dan diamkan notifikasi, Anda bisa mengaturnya ke selalu atau saat terkunci. Jadi jika ponsel Anda tidak terkunci dan diatur ke saat terkunci, maka Anda masih akan melihat semua notifikasi. Semuanya terserah Anda. Lalu, Anda bisa meredupkan layar kunci jika mau dengan mode fokus tertentu itu. Tentu saja opsi-opsi ini bisa disesuaikan untuk semua mode fokus yang Anda miliki secara berbeda.
Sekarang Anda juga bisa melihat, saya tidak akan membahasnya terlalu dalam, tapi Anda bisa dengan mudah memilih halaman layar kunci dan beranda untuk membantu Anda membatasi gangguan. Jadi mari kita pergi ke layar kunci. Sekarang saya bisa memilih dari layar kunci yang tersedia mana yang ingin saya atur, dan saya juga bisa klik pilih di sini dan memilih hanya halaman-halaman yang ingin saya gunakan selama mode fokus tersebut. Tentu saja aplikasi-aplikasi yang ada di halaman yang tidak saya pilih masih akan tersedia di perpustakaan aplikasi, tapi mereka tidak akan terlihat sejelas biasanya. Jadi Anda bisa misalnya memindahkan TikTok Anda dan Instagram dan semacamnya ke halaman lain di layar utama Anda. Lalu kembali ke pengaturan ini dan pilih semua halaman kecuali yang berisi aplikasi-aplikasi yang mengganggu tersebut. Menurut saya itu cukup bagus. Dia membuat Anda tidak fokus pada hal-hal yang tidak perlu selama mode fokus, misalnya jika Anda sedang bekerja atau belajar. Sekarang mari kita lanjut ke aktivasi cerdas. Anda bisa mengaktifkannya dan ini akan secara otomatis menyalakan mode fokus pada waktu-waktu yang relevan sepanjang hari berdasarkan sinyal seperti lokasi Anda, penggunaan aplikasi, dan lainnya. Tapi Anda juga bisa menonaktifkannya dan sebenarnya menambahkan jadwal statis saja. Jadi, mari kita klik pada jadwal kita. Tentu saja Anda tidak harus melakukannya karena Anda bisa dengan mudah mengaktifkan atau menonaktifkan mode tersebut. Saya akan tunjukkan caranya nanti. Tapi jika Anda mau, Anda bisa mengatur jadwal berdasarkan waktu, berdasarkan lokasi, atau berdasarkan aplikasi yang sedang Anda gunakan. Saya akan mengaturnya berdasarkan lokasi. Sekarang, saya akan mencari. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya akan bisa ketemu, karena saya sangat merasa bahwa saya mungkin saja kehilangan koneksi Wi-Fi, entah karena alasan yang tidak dapat dijelaskan. Oke, saya tahu alasannya. Saya tadi merekam video tentang cara mengatur ulang semua pengaturan, jadi ya, saya memang tidak punya koneksi Wi-Fi sekarang. Mari kita kembali ke fitur fokus, ya. Lalu pengaturan perangkat keras. Tambahkan semua detail jadwal yang diperlukan, sertakan juga informasi lokasi yang tepat, dan sekarang mari kita mulai mencari apa yang kita butuhkan. Oke, saya tidak bisa menemukannya sekarang, tapi begitu Anda mengaturnya, maka itu akan tersimpan. Atau Anda juga bisa mengaturnya berdasarkan waktu dan berdasarkan hal itu, sesuai keinginan Anda. Lalu, Anda juga bisa menambahkan filter, tapi saya sendiri kurang paham soal filter, jadi silakan saja coba-coba sendiri. Anda bisa lihat ada beberapa filter aplikasi atau filter sistem yang bisa Anda gunakan. Wah, bagus sekali. Sekarang mari kita lihat cara mengaktifkan atau menonaktifkan mode ini atau beralih di antara mode-mode tersebut dengan mudah dari seperti layar apapun yang Anda gunakan saat ini. Geser saja ke bawah dari bagian kanan atas layar Anda, dan jika Anda melihat tombol ini, maka itu bagus. Jika tidak, klik plus di sudut kiri atas, tambahkan kontrol, lalu temukan fokus. Klik dan tambahkan. Sekarang saya punya 2. Itu lucu. Saya dapat mengeklik ini, ikon kecil di sisi kiri untuk mengaktifkan atau menonaktifkan yang digunakan sebelumnya, atau mengeklik teksnya, atau menekan dan menahan juga untuk beralih di antara berbagai mode. Anda dapat dengan mudah mengaktifkan, menonaktifkan, melakukan apapun yang Anda suka dan inginkan, dan pada dasarnya itu saja untuk video yang sangat informatif ini. Saya benar-benar sangat berharap video ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Jangan pernah lupa untuk memberikan like dan juga subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video kami berikutnya yang akan datang.